Salve teman kabar baik. Beredar sebuah video belum lama ini, video dari non-Kristen yang mengatakan bahwa Yudas itu punya jasa karena menyerahkan Tuhan Yesus. Tanpa Yudas tidak ada penyelamatan. Di video mereka mengatakan bahwa iblis berjasa dalam karya keselamatan. Nah, sebagai orang Kristen, kita tahu ini bertentangan dengan kebenaran dan juga logika ataupun ajaran agama apapun itu ya teman-teman. Sebenarnya kalau nalar kita jalan ya, akal budi kita berfungsi dengan baik ya, dengan semestinya, kita tidak akan membuat statement ini ya, ataupun berpikir demikian. Karena Tuhan dan iblis itu tidak akan pernah sejalan, apalagi bekerja bersama-sama ya, itu tidak mungkin terjadi. Nah, kali ini di video ini teman-teman, kita akan coba jawab pernyataan sesat mereka. Kita akan buktikan hal sebaliknya ya. Sebenarnya iblis itu punya usaha yang sangat keras ya untuk menggagalkan rencana keselamatan Allah bagi manusia, bagi Anda dan saya teman-teman ya. Kita akan telusuri usaha iblis apa saja dan kita bisa buktikan bahwa logika dari non-Kristen ini sesat dan tidak berdasar sama sekali. Yang pertama teman-teman, waktu Tuhan Yesus masih kanak-kanak, iblis ini berupaya keras untuk menghancurkan karya keselamatan. Raja Herodes waktu itu mengeluarkan perintah untuk menghabisi semua anak-anak usia 2 tahun ke bawah yang tinggal di Bethlehem dan sekitarnya. Namun, kelicikan dari penguasa dunia ini tidak terwujud. Mengapa demikian? Kita tahu, rencana Tuhan itu pasti terjadi karena Tuhan Maha Kuasa, teman-teman. Lalu yang kedua, sebelum memulai pelayanannya teman-teman ya, Yesus itu berpuasa selama 40 hari di padang gurun. Di situ ia mengalami 3 kali pencobaan iblis. Namun Tuhan Yesus mampu menghadapi itu. Kalau dipikir-pikir, tujuannya apa coba? Kalau bukan untuk menggagalkan rencana Tuhan Yesus. Yang ketiga, ketika mewartakan ajarannya, banyak kali kita tahu bahwa Yesus itu ingin dibunuh oleh para tua-tua dan ulama pada saat itu. Tetapi belum bisa terwujud. Mengapa? Karena memang saatnya belum tiba. Yang menentukan saatnya adalah Tuhan itu sendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikan Tuhan Yesus. Itulah bukti bahwa iblis sama sekali tidak punya kuasa untuk mengendalikan Tuhan Yesus. Yang keempat teman-teman, ketika ia mewartakan penderitaannya kepada para muridnya, reaksi Rasul Petrus saat itu yaitu berupaya mencegah Yesus. Begitu juga ketika ia ditangkap. Salah satu muridnya itu memotong telinga prajurit. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus menyembuhkan telinga prajurit itu. Yang dilakukan Petrus dan salah satu murid ini, itu juga upaya untuk mencegah penyaliban Tuhan terjadi. Jadi, dari 4 fakta ini, kita bisa dengan yakin dan pasti, kita bisa patahkan argumen ataupun juga narasi ataupun juga logika-logika murahan dari teman-teman non-Kristen ya. Lalu bagaimana nasib Yudas? Apakah dia punya jasa dalam penyaliban Tuhan Yesus? Apakah benar Yudas Iskariot tidak berdosa, teman-teman? Kita juga akan jawab soal ini. Tuhan Yesus jelas mengatakan, Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ini kita bisa lihat teman-teman di Matius bab 26. Ayat 23 sampai dengan 24. Dari perikop ini jelas sekali Yudas mengalami penderitaan di neraka. Mengapa? Ya karena Yudas berdosa. Dia sudah memilih bagiannya yaitu berkhianat. Lalu pertanyaannya, apakah Yudas berjasa? Tentu tidak. Karena tanpa Yudas pun banyak orang bisa menangkap Tuhan Yesus. Yang tidak dipahami oleh non-Kristen adalah dosa pengkhianatan Yudas itu tidak sebesar dosanya mengakhiri hidupnya sendiri. Yudas memilih untuk berhenti memiliki pengharapan akan Tuhan. Itu adalah dosa keputusasaan, teman-teman. Salah satu dosa yang melawan Roh Kudus yang tidak dapat diampuni di kehidupan ini dan kehidupan mendatang. Lihat di Lukas
bab 12 ayat 10. Andai kata teman-teman, Yudas itu datang kepada Tuhan Yesus, dia menyesali dosa-dosanya dan dia bertobat, pasti dia diampuni. Mengapa kita percaya? Karena kita percaya bahwa Yesus itu penuh belas kasihan. Banyak orang yang datang kepadanya, bertobat sungguh-sungguh dan dia ampuni. Jadi teman-teman, baik iblis atau Yudas sama sekali tidak berjasa dalam karya penyelamatan manusia. Karena Tuhan bisa mendatangkan sesuatu yang baik dari sesuatu yang buruk untuk menyatakan kemuliaannya. Dan ini adalah bukti bahwa Tuhan sangat berkuasa. Teman-teman, demikian video ini. Jangan lupa komentar dan share video ini sebanyak-banyaknya, terutama kepada teman-teman kita yang mungkin masih mengalami pergumulan. Harapan saya supaya tetap berdoa di dalam iman Tuhan Yesus. Jangan mudah terbawa dengan narasi-narasi sesat, narasi-narasi yang murahan. Tuhan Yesus memberkati.